Bapak Ibu tidak banyak alam. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita akan bahas bab 32. Ini waktunya 6.03 udah suruh ya. Oke. Ini bab tentang fadlu do'afatil muslimin wal fuqara. Di situ wal fuqara wal khamilin apa al khamilin? Wal khamilin. Oke. Ini ada dua versi ya. Ada wal fuqara'i wal khamilin. Ada wal fuqara'i al khamilin. Ada dua. Baik, kalau lihat terjemah bebasnya kan tadi orang-orang miskin ya. Keutamaan orang Islam yang lemah dan fakir miskin. Kalau judul aslinya kan keutamaan orang-orang lemahnya kaum muslimin dan orang-orang fakir dan orang-orang fasik. Fasik itu diam. Ada yang mengartikan khamilin itu malas. Al-khamilin malas. Kerjanya dikir aja itu malas dalam tanda kutip. Karena di ini ya di daerah itu banyak ada namanya huruj, tahu huruj? Pernah dengar huruj? Nah, jamaah tabligh itu kan bagus ya. Tapi ada juga yang mungkin oknum atau apa ya. Jadi dia ikut huruj itu karena malas. Misalnya gini, dia punya kambing, punya apa tuh, domba ya. Tiap hari kan harus nyari rumput. Nah, dengan alasan huruj, dia ikut huruj 3 hari. Berapa hari itu? Ada yang 40 hari. Nah, istrinya ditinggal di rumah ya, nyari rumput. Dianya itu mungkin ada juga golongannya begitu. Ini kalau baca syarahnya Ibnu Utsaimin itu ini ya sering disebut-sebut ini ya ulama ya ulama dengan ciri khas ya. Ini bab ini adalah tasliyah. Tasliyah itu apa? Ya ini kira-kira hiburan aja. Hiburan bagi orang-orang yang memang ditakdirkan lemah. Jadi kalau kita baca judulnya itu kan kesannya ya bagusnya kita lemah aja. Nah gitu ya. Gitu ya. Wah, saya nggak enak dong, saya nggak lemah gitu ya. Ya maksudnya ini tasliyah. Penghibur apa? Motivasi lah. Motivasi bagi orang-orang yang kebetulan ditakdirkan memang sulit untuk bagus itu ya, sulit untuk kuat. Karena ada hadis lain yang mengatakan al-mu'min al-qawi khairum minal mu'min ad-dha'if. Kalau Anda jadi mukmin yang kuat lebih baik dari yang lemah. Kalau mukminnya kaya lebih baik dari yang miskin. Mukminnya sehat lebih baik dari yang sakit. Mukmin yang dapat jabatan lebih bagus daripada yang tidak punya jabatan. Gitu ya. Begitu. Mukmin yang aktif lebih bagus dari yang pasif. Tapi kalau dia seorang muslim memang selalu lebih tinggi derajatnya ya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ini muslim, kita ini Allah takdirkan memang tinggi. Ada ayatnya kan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum.
Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian bersedih. Ya, jangan merasa hina dan bersedih. Kalian itu lebih tinggi. Kalian itu derajatnya paling tinggi kalau kalian itu dalam keadaan beriman. Jadi kalau ada orang kaya tapi tidak beriman, derajatnya tinggian kita, ya kira-kira begitu. Menurut Allah tapi ya. Kalau menurut sosial beda lagi. Sosial itu kan kalau dia kaya lebih tinggi derajatnya. Wahata hasil korupsi kadang-kadang begitu. Walaupun hasil korupsi tapi dia kaya, orang biasanya hormat dalam tanda kutip ya. Memang begitu ya, dari zaman dulu begitu ya. Oleh karena itu maka kalau kita itu kuat, ya lebih bagus ya. Baik, ini ada satu ayat Bapak Ibu semua yang dikutip oleh penulis. Ayatnya apa? Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum. Terjemahnya apa ini? Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka bil ghadati di pagi hari, wal 'ashiyyi dan petang, yuriduna wajha dalam kondisi mengharapkan ridhonya, wala ta'du ainaka anhum dan janganlah ta'du itu berpaling, ainaka kedua matamu, anhum dari mereka, janganlah berpaling kedua matamu dari mereka. Ini ayat ini ada sedikit tafsirnya. Apa maksud ayat ini? Yang pertama adalah bahwa pertama adalah ditakkid madda'in azimin fil Islam. Ini ayat menguatkan prinsip agung dalam Islam. Ini sebetulnya ini maksudnya gini ya. Wa huwa anna mizanat tafadul indallah laisa bil mal awil jah. Bahwa keunggulan menurut Allah itu bukan berbasis uang, harta. Awil jah bukan berbasis kedudukan. Jadi ini jelas di sini kata para ahli tafsir, Allah itu ingin menegaskan bahwa manusia terbaik itu bukan yang banyak harta, bukan yang kedudukannya tinggi, bukan yang punya kekuasaan yang besar, gitu ya. Terus bal bit taqwa wal amal saleh, tapi kedudukannya itu tergantung dari takwa dan amal saleh. Gitu. Jadi santai aja ya. Yukhatibullahu ta'ala nabiyahu Muhammad. Allah berbicara kepada nabinya Muhammad, wa ya'muruhu dan memerintahkannya bitsabat untuk tetap wasabar sabar fi sohbati jama'atin wal fuqar, dalam membersamai jamaah yang fakir. Jadi jamaah itu ada yang kaya, ada yang fakir, wal masakin, ada yang miskin. Alladzina la yamlikuna hadzan minad dunya, orang-orang yang tidak memiliki dunia, tidak memiliki cukup dunia. Walakinnahum yamlikuna imanan shadiqan, tapi mereka memiliki iman yang baik, iman yang benar, wa quluban mukhlisah, dan hati yang ikhlas. Jadi orang-orang yang miskin ini, tapi kalau kita ada nggak yang fakir miskin di kita ya?
Di kita ada nggak yang fakir miskin? Jangan-jangan nggak ada ya? Apa ada di kita? Fakir miskin itu kan tidak bisa makan hanya setengahnya, itu miskin. Misalnya butuhnya makan 3 kali, hanya makan 1,5 kali, nah, itu miskin. Enggak ada ya, enggak ada kan ya. Kalau fakir itu lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Ya, di Indonesia saya lihat sebetulnya ada orang fakir miskin gitu. Iya, jadi ada nggak tuh fakir miskin? Kalau miskin versi BPS ada ya. Versi BPS berapa di Indonesia itu 8 juta ya, berapa? Kalau versi PBB 100 sekian juta ya kan? Kalau dalam Islam setahu saya kalau nggak salah miskin itu dari kebutuhan makannya dia setengah itu miskin. Kalau di kita semuanya makan 3 kali ya, insyaallah. Atau kebutuhannya itu 2 kali malah. Sekarang kita kebanyakan makan. Maka ada seorang penyair bilang, ada orang yang mati karena kebanyakan makan, ada orang yang mati karena kurang makan. Kebanyakan makan itu ya bukan berarti langsung mati, bukan. Jadi karena banyak makan dia penyakit itu mungkin ya. Gitu. Jadi ukurannya itu adalah takwa ya. Hadil jamaah ia man kanat ma'an nabi fi bidayati dakwah. Itu jadi ini memang jamaah-jamaah seperti ini ada di zaman Nabi. Jadi Nabi pun ada yang begitu, ada yang miskin nih, apa namanya? Sahabat tuh ada yang miskin kayak Bilal ya. Nah, katanya ini tidak boleh kita meninggalkan mereka, tidak boleh mengucilkan mereka, tidak boleh menganggap remeh mereka, karena di pandangan Allah belum tentu mereka lebih rendah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau ada orang kaya belum tentu lebih tinggi derajatnya, tapi bisa jadi lebih tinggi, kayak gitu ya. Baik, ini ada hadis banyak sekali, ada berapa hadis? Ustaz Hadi? Hadis terakhir panjang sekali itu ya. Nah, itu nanti baca sendiri aja ya. Hadis yang pertama adalah, ini apa bunyinya hadisnya? Hadis yang ke-252, an Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu du'if law aqsama 'ala Allah la abarrahu ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utulin jawadin mustakbirin. Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum, maukah aku ceritakan siapa penduduk surga? Siapa penduduk surga? Lalu kullu du'i, jawabannya adalah setiap yang lemah. Setiap yang lemah. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Seandainya ia berbuat baik kepada Allah, la abarrahu, pasti akan Allah anggapnya baik. Ala ukhbirukum, apakah saya mau kasih tahu kalian bi ahlin nar, siapa ahli neraka itu?
Kullu utulin, yang pertama adalah setiap yang utul, itu apa? Yang keras hatinya, jawadin, keras juga orangnya, bengis. Bengis itu apa? Orangnya nyermin mungkin ya. Mustakbirin, orangnya sombong. Hati-hati, jangan disangka mustakbirin orangnya takbir. Mirip ya, takbir, mustakbir. Kabir besar, mustakbir merasa besar, merasa keren. Oke. Ini hadis cukup mencengangkan ya. Siapa ahli surga itu? Kullu dhaif. Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah ini peluang masuk surganya tinggi. Nah, ini motivasi bagi yang kebetulan kita termasuk lemah misalnya. Gitu. Ini motivasi bahwa kadang-kadang lemah itu bagus. Kadang-kadang ya. Maka kan ada hadisnya tuh. Kenapa orang sholat rezekinya lebih dikit dari orang tidak sholat? Gitu ya. Kenapa orang yang rajin ke masjid rezekinya lebih sedikit dari yang jarang? Kenapa bahkan yang tidak beriman lebih banyak dari yang beriman? Yang bosnya itu tidak beriman, anak buahnya beriman, gimana? Nah, ada itu hadisnya. Cek di Google. Hamahu minad dunya. Ada itu, saya lupa detailnya. Kalau ada yang bisa ngetik Arab bisa langsung ketahuan. Hamahu minad dunya kama yahmil ma'ul nah. Kira-kira begini artinya ya. Kenapa seseorang yang bagus itu kadang-kadang tidak dikayakan, tidak dikuatkan? Karena untuk menjaga dia sebetulnya itu ya. Jadi kalau bapak ini mungkin uangnya banyak, jangan-jangan nggak pernah ke masjid. Gitu, kira-kira begitu. Kalau ibu ini uangnya 10 M mungkin udah nggak ke masjid lagi. Apa tuh? Kuliah subuh, kira-kira begitu. Mendingan dengerin YouTube, TikTok, sama aja. TikTok, YouTube, kira-kira begitu. Jadi mungkin kita ini nggak terlalu kuat kalau dikasih terlalu banyak. Kasih 10 M nggak kuat, cukup 9 M aja. Gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang lemah itu bagus. Kadang-kadang nggak punya jabatan itu bagus. Saya baru tadi malam WA. Mungkin kalau ini beliau itu menteri, saya WA semalam. Saya Prof, Jumat besok jadwal khutbah. Kira-kira ini masih sempat nggak, saya bilang gitu. Beliau pagi-pagi jawab tuh, jam berapa tadi pagi? Saya pekan depan mau keluar negeri gitu. Jadi dengan tidak jadi menteri lebih bisa khutbah. Gitu ya. Gitu ya. Kebetulan aja. Tapi beliau memang orangnya low profile ya. Saya baik Prof gitu. Menteri masih suka khutbah dan ini masih kecil. Ada juga yang bagus begitu ya. Tapi lemah itu kadang-kadang lebih kuat. Orang lemah itu lebih kuat. Saya pernah lihat YouTube orang kaya itu 9 agak mungkin. Siapa namanya saya lupa. Katanya pendidikan terbaik untuk anak itu ya pendidikan kesengsaraan, apa istilahnya. Jadi kalau anak mau sukses
biasa apa namanya, latihlah dia untuk susah. Jangan dimanja. Saya kira termasuk pesantren itu latihan nyusahin aja sebetulnya. Karena kita pesantren ini latihan biar susah aja sih. Kalau di rumah kan pagi-pagi HP, ya kan? Sarapan, HP lagi ya. Nah, di pesantren, waduh nggak ada HP. Gitu ya. Anak saya yang kedua baru berangkat. Pas berangkat kan pede banget. Pas akhir-akhir ini ngirim surat, aku selalu nangis. Ya memang tujuannya itu. Jangan enak-enakan gitu ya. Jangan enak-enakan. Kalau zaman dulu nggak usah pesantren juga udah susah. Kalau sekarang terlalu enak kalau di rumah terus bisa. Ya gitu ya. Jadi lemah itu kadang-kadang bagus. Tapi tetap kita doanya jangan lemah, jangan miskin. Karena problem umat Islam itu diantaranya memang kemiskinan. Kemiskinan, kebodohan. Umat Islam ini kalah nih dalam bidang kemiskinannya, kalah nih sama apa namanya yang lain ya. Padahal harusnya umat Islam itu paling kaya harusnya ya. Ini apa maksud dari hadis ini? Kata para ahli hadis, yang pertama kita dilarang untuk menjadi orang yang keras, bengis. Tadi apa lagi? Oh, keras hatinya, bengis ya. Itu dilarang tuh umat Islam, jangan begitu ya, harus lemah lembut. Jangan sombong ya. Yang kedua, istihbabut tawaddu wa tadallul lil muslimin wa khafdil janah lil mu'minin. Yang kedua, kita disunahkan untuk tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah hati. Wa tadallul, merendah bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita harus selalu merendah. Yang ketiga, tahammulul adza fillah sababun fi ijabati doa. Kita memikul beban itu, memikul sakit karena Allah itu adalah salah satu sebab mustajabnya doa kita. Kenapa orang lemah itu lebih bagus? Tadi karena doanya mustajab. Karena ada hadis qawamud dunya bi arba'ati asya. Dunia itu berdiri atas 4 hal. Yang pertama ilmunya ulama. Kedua adlil umaro, adilnya pemimpin. Sakhawatil agniya, dermawannya orang kaya. Doa fuqara, dan doanya orang-orang fakir. Doa orang fakir itu mustajab. Maka kalau minta doa ke orang fakir tuh, orang yang minta-minta, yang betul-betul fakir tuh bagus doanya. Panjang kan? Kasih 10.000 aja panjang doanya. Mudah-mudahan ini, mudah-mudahan ini. Waduh, mudah-mudahan. Atau Bapak Ibu kalau lagi, saya pernah nyobain, ini pernah ya. Bukan sering ya, pernah. Biasanya parkir motor itu berapa? 2.000, saya kasih 5.000. Itu doanya panjang juga tuh. Mudah-mudahan. Ternyata begitu, orang fakir itu udah mah doanya mustajab, panjang. Tapi kalau ngasih 5.000 ke Pak Sandiaga Uno, nggak ada gunanya. Lah apaan nih 5.000? Al-mar'u laisa bimadharihi walakin bimukhbirihi wa jawrihi. Seorang itu tidak tergantung pada tampilan, tapi tergantung pada bagaimana hatinya. Kira-kira begitu. Jauhar, bagaimana dalam jiwanya, bagaimana yang ada di dalam inti dirinya, hati berarti kan.
Oke, satu lagi hadis kedua. Hadis kedua ini wa an Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala marra rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajul indahu jalis. Ma ra'yuka fi hadza? Ini ada seorang yang lewat, ada orang lewat. Kemudian yang lewat itu orang keren. Yang lewat itu kira-kira ini orang kaya, orang keren lah, min asyrafin nas. Hadza wallahu hariyun. Apa katanya? Hadza wallahu hariyun. Ini hariyun, dia itu bangsawan. Bangsawan itu apa? Ini orang terpandang, bangsawan. In khataba ayyun kaha. Jika dia meminang gadis, kira-kira anyun kaha, kira-kira pasti nggak ditolak. Kalau zaman dulu begitu terhormat ya. Wa in syafa'a an yushafa, dan ketika dia mengusulkan pasti dia itu diterima. Ini kalau kata Ustaz Tile ini, kalau dia kentut aja nggak dimarahi lah. Ada orang kaya kentut, bilangnya apa? Sehat Pak Haji. Orang terhormat. Kentut aja sehat Pak Haji. Nah, gitu. Tapi kalau orang miskin katanya kentut, wah dimarahin tuh pasti. Baik. Kemudian fasakata Rasulullah. Kemudian Rasulullah diam. Summa marra rajulun akhar. Kemudian ada lagi laki-laki lain. Faqala lahu Rasulullah ma ra'yuka? Rasul bertanya, pendapatmu gimana orang ini? Ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ini orang termasuk orang fakir. Hadza hariyun in khataba an la yunkah. Jika dia melamar perempuan, enggak ada yang mau tuh. Wa in syafa'a an la yushafa. Kalau dia berpendapat, ya dicuekin aja. Karena kira-kira tidak begitu dikenal, keren gitu ya. Wa in qala an la yusma. Ya, kalau dia ngomong nggak didengar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun min mil'il ardi misli hadza. Ini orang lebih baik dari seluruh isi bumi. Wow. Padahal orang yang kelihatan hina, tapi di sisi Allah bisa jadi lebih baik ya. Apa maksud dari hadis ini? Ashab Rasulullah kanu mulazimina lahu la yufariquna hatta la yafutahum minal khair alladhi indah. Bahwa sahabat Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan ya orang-orang yang fakir sekalipun tadi kan. Yang kedua, jawaz istiftahil alim jalsatahu bisu'ali talamidi. Jadi seorang guru itu boleh bertanya kepada muridnya, atau boleh membuka forum pertanyaan. Allahu la yanzuru ila suwarin nas. Allah tidak melihat bentuk manusia, hartanya, kedudukannya, keturunannya, gitu ya. Adamul istihana bil fuqara wal aghniya wal atqiya. Faruba wahidin min khair min milil ardi min ashabis sultan wasyarab. Tidak boleh menghina orang fakir, tidak boleh menghina orang lemah, tapi dalam keadaan takwa. Tidak boleh, apalagi dalam keadaan takwa ya.
tidak takwa pun tidak boleh. At-tafadul bainan nas bit taqwa, keutamaan manusia itu adalah takwanya. At-targhib fi inkahi shalihin wa shalihat walau kanu fuqara li anam akfa fid din wal khuluq. Kita disarankan untuk menikahkan anak kita dengan orang-orang saleh atau menikah dengan orang-orang saleh. Laki mata lil urf as-sa'id alladhi yukhaliful miqyas al-syar'i. Tidak ada nilainya budaya yang tidak sesuai syariat. Misalnya yang mungkin di kita atau dimanapun mungkin sama ya. Penghormatan itu kepada orang kaya ya, pejabat. Kalau pejabat datang itu sampai lupa itu ya. Saya pernah tuh mengisi ini taraweh. Kebetulan yang datang pejabat. Selesai tarawih saya ditinggalin sama itu DKM-nya. Ini kemana DKM-nya? Ternyata DKM-nya itu nyerbu ini pejabat. Mungkin atasannya kali ya. Kalau nggak begitu nanti ada masalah. Ya, saya pulang aja ke rumah. Pas nyampe rumah ada telepon. Ustaz mohon maaf tadi lupa. Ya, kalau saya santai aja. Nggak akan kemana, santai aja. Ditinggalin Pak, tinggalin saya. Wah, saya bilang oh ini manusia emang begini kan, nggak masalah. Kita nggak merasa hebat, santai aja. Atakalu malaman lam yakun hadiran liyu'alliman nas amrahu wal yahdar syahrahu la ya'du minal ghibah al muharramah. Berbicara tentang seseorang yang tidak ada untuk mengajarkan orang lain itu boleh. Bicara ini orang kebaikan orang, ya orang baik, ini orang tidak baik itu boleh dan tidak termasuk ghibah yang diharamkan kalau gunanya adalah untuk pembelajaran. Yang penting jangan direkam. Kalau direkam jadi masalah kan. Ya ini yang begini nggak bagus. Yang begini bagus, ini keren, ini enggak keren, itu boleh. Tidak termasuk ke dalam ghibah. Pak Ustaz Hadi, kita sudah 30 menit, 32 menit saya kira cukup. Mudah-mudahan ada pertanyaan biar sampai kepada waktu syuruk. Monggo. Baik, terima kasih kita Bapak Ustaz Aswan. Baik, para jemaah, Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan pertanyaan? Silakan. Pak Haji, ada yang ingin ditanya? Pak Ustaz Pak Agus ini udah kabar. Senyum terus Pak. Kadang-kadang di hadis itu ada yang bertolak belakang itu sebenarnya bagaimana kita yang muslim yang lemah itu lebih baik daripada muslim yang kuat, tapi di hadis lain menunjukkan sebaliknya itu sebenarnya. Ya Pak Ketua. Seperti ini Pak Ustaz membahas mengenai bab ini ya, jadi keutamaan orang fakir. Saya jadi ingat waktu SD, nggak ada tuh anak ada cita-citanya mau jadi orang kaya, semua cita-citanya mau jadi orang miskin biar masuk surga. Nah, jadi waktu itu sempat berpikir kenapa seperti itu ya. Jadi ya mungkin salah apa ya dari orang tua untuk menyampaikan ke anak-anaknya bahwa ya jadi fakir itu baik, tetapi alangkah lebih baiknya itu jika jadi itu tadi ya sebaik-baiknya misalnya dia memiliki fisik secara sehat, kemudian juga memiliki harta yang memang hartanya itu bisa dimanfaatkan untuk yang kebaikan. Nah, jadi yang menjadi pertanyaannya ini
kita sebagai orang tua sebaiknya menyampaikan ke anak-anak itu seperti apa agar ya hari ini ya, jadi anak-anak tuh bisa menerima itu nggak hanya sebatas satu sisi ya mengenai sebuah informasi, terutama terkait hadis ini, karena memang saya juga waktu kecil merasakan seperti itu, nggak usah jadi orang kaya, jadi orang miskin aja nanti bisa masuk surga. Pas dengar seperti ini hanya satu sisi, pas sekarang jadi dia bukan berarti nggak bersyukur ya, tetapi jika waktu itu bisa lebih baik menerima informasinya mungkin akan bisa lebih bermanfaat bagi sekitar. Jadi mohon tanggapannya Pak Ustadz, saran masukannya mengenai hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Pak Haji Setia mau jawab? Tanya potongan. Paling saya Apa tadi? yang ada juga hadis yang apa namanya, kalau yang berpenghasilan katanya itu katanya di yaumul akhir itu kan lebih lebih detail dalam artian lebih belakangan apabila dihisab ya dibandingkan dengan yang apa namanya yang tidak berharta. Nah itu kaitannya apalagi kalau Ustaz bilang kan ini kalau dari segi bab kan bab motivasi ya. Iya. Bab motivasi maksudnya kalaupun kita di keadaan ini ya seperti inilah apa namanya apabila kita termasuk orang-orang yang lemah dan fakir miskin. Tapi di satu sisi kan Allah itu kan tidak menampilkan umatnya itu kan fakir atau miskin ya. Karena kan kaya dan cukup ya. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang harta dan yang cukup, tidak tidak dimiskinkan. Maksudnya standarnya seperti itu. Dan menyikapi bab ini ya tadi seperti apa hanya sekedar bab motivasi atau memang kita tuh niat untuk apa namanya kan kalau di amalan-amalan di agama kita kan itu kan amalan harta semua itu dari apa namanya zakat, dari haji itu kan ditunjukkan untuk kita harus sebagai mukmin yang kuat. Jadi antara satu sisi ada fadilah seperti ini, satu sisi ada fadilah yang lain kan. Utamanya seperti apa? Ya. Baik, terima kasih Pak Ustaz Hadi, Pak Ketua Paguyuban dan Pak Ustaz Endar ya. Ini hadis-hadis itu banyak yang bertolak belakang. Kenapa bisa begitu? Salah satunya biasanya konteks. Konteks ketika ingin menjelaskan sesuatu, maka Rasul bilang begitu. Dalam buku, kalau nggak salah Utsaimin juga ya, dia menceritakan itu kisah yang sering diceritakan Zainuddin MZ. Ada orang namanya Kochman. Kochman ini ketika perang paling depan, tapi kata Rasulullah dia masuk neraka ya. Nah, lalu kenapa dia masuk neraka? Ternyata dia itu mati bukan dibunuh musuh tapi bunuh diri. Karena ketika badannya kena pedang dia sakit, karena nggak kuat sakit dia nancepin pedangnya ke tubuhnya sendiri, bunuh diri. Itu hanya untuk menjelaskan niat, berarti dalam kondisi menjelaskan niat ya. Kadang-kadang ibadah kita itu niatnya bagaimana gitu ya. Makanya kalau ada satu hadis itu memang tidak bisa diterjemahkan ini ya langsung ya. Bahkan ada hadis yang sama nerjemahnya beda, tolak belakang. Ini hadisnya beda, bertolak belakang ada ya. Misalnya tadi satu mukmin yang kuat lebih baik. Di sini
penduduk ahli surga itu orang miskin gitu. Di sisi lain Rasul juga orang kaya. Saya paling berani bilang Nabi itu orang kaya. Karena menurut ininya ya, menurut para ahli Nabi itu uangnya kan 1217 kilogram emas. Sekarang 1 gram 2 juta. Nah, berarti Nabi itu triliuner, bukan orang miskin. Berarti Nabi termasuk ini dong, belakangan maksudnya kan enggak juga. Iya kan? Enggak juga. Gitu ya. Mungkin gitu ya. Enggak juga. Pasti Nabi pasti yang pertama masuk surga. Lah, enggak harus miskin. Asalkan tadi kan ada asalnya, asalkan hartanya itu digunakan untuk sesuai syariat. Tapi infaknya Nabi itu kan lebih besar dari hartanya. Infaknya itu 1251 kilogram emas. Cuma memang ini fakta. Kalau orang kaya itu semakin pelit. Nah, gitu ya. Iya, itu fakta ya. Coba kita bayangkan ya, kalau ada orang hartanya 10 triliun, berapa zakatnya? 2,5% berapa? 10 triliun. Itu 250 M. Iya, susah sekali tuh. Bayangkan Pak, punya 10 triliun harus zakatnya per tahun. Kalau itu haul ya, 250 M. Bukan sultan ya, yang punya 10 triliun muslim sampai enggak tuh? Selain Rasulullah dan para sahabat ya, atau orang-orang zaman sekarang. Makanya ya mohon maaf, satu waktu ada pejabat yang triliuner, beliau menginfakkan gajinya ya kecil sekali. Gajinya cuma 50 juta, uangnya 10 triliun, gimana? Ya kecil sekali Pak. Tapi kalau orang miskin kayak kita, nggak terlalu kaya kan, ya mungkin nggak terlalu berat ya. Misalnya harta Pak Agus baru 1 M kan nggak terlalu berat. 1 M itu hanya 25 juta. Saya kira nggak terlalu berat ya. Ya kan nggak terlalu berat, walaupun berat juga. Zakat itu berat Pak. Kalau infak mah gampang. SPP anak saya infak maksudnya kan. Infak namanya kan. Ngasih istri infak. Ngasih jajan anak infak. Ya. Kalau zakat itu susah. Susah. Termasuk saya mungkin ya susah. Untung belum terlalu kaya ya. Masih untung ya. Jadi tidak terlalu kaya itu memang ditolong juga ya. Tidak terlalu kaya. Kalau Pak Hari LM-nya berapa? Nyampe ini sob. Kesediaan. Pernah saya ada jamaah nanya ke saya, Ustadz, saya punya emas 200 gram. Saya tidak kerja. Gimana zakatnya? Saya harus motong emas itu kan. Berat kan? 200 gram mungkin 1 biji gitu ya. Udah keping gitu. Sementara saya udah nggak punya penghasilan, ini gimana zakatnya? Berat gitu ya. 200 gram berarti berapa zakatnya? 5 gram, 5 kali 2, 10 juta ya. Ya kadang-kadang memang miskin itu nih, kadang-kadang di sini nih. Ini miskin ini lebih banyak di surga daripada orang kaya. Ustaz Endar gitu ya. Kita harus terus ini, biar tidak keras gitu ya. Kayak itu kan yang kullu bid'atin dolalah. Hadisnya sama. Semua kelompok menganggap hadis itu hadis sahih. Tapi yang satu bilang maulid haram, yang satu bilang maulid itu boleh. Hadisnya sama. Lalu pakai argumen man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang melakukan sunnah-sunnah baik dapat pahala. Hadisnya sama. Yang satu bilang yang dimaksud sunnah di situ adalah sunnah-sunnah Nabi yang tidak dilakukan lalu dilakukan.
Yang satu bilang siapa yang membuat sesuatu yang baru, padahal hadisnya sama. Nah, itu hadis-hadis itu. Makanya di situ butuh guru ya. Tidak cukup chat GPT. Jadi chat GPT itu bagus bagi yang punya dasar. Kalau nggak punya dasar bahaya. Sama dengan kita ngecek tentang ilmu kedokteran, bahaya juga chat GPT. Tapi kalau dokter pakai itu bagus, karena dia udah tahu dasar, dia nggak akan tersesat. Yang kedua apa nih? Cita-cita ingin miskin, Pak Hari ya. Nah ini kadang-kadang kadang-kadang pemahaman kita perlu terus diupdate itu di sini ya. Hanya baca satu hadis, akhirnya Ustadz itu menyampaikan. Kalau Nabi memang doanya begitu katanya, Allahumma ij'alni miskinan. Ya Allah jadikanlah saya orang. Tapi Nabi Muhammad doa miskin aja kaya. Kalau kita doa miskin, makin miskin dong. Makin miskin. Iya. Pokoknya mau kaya mau miskin sama aja, yang penting sesuai dengan ketentuan. Bahkan yang kaya lebih bagus kalau mampu tasoruf tadi ya, tasoruf menggunakannya. Banyak orang kaya itu keren. Misalnya Bapak Ibu di sini di Depok ada, saya khutbah setahun 2 kali. Orangnya udah meninggal, suami istri udah meninggal, tapi sampai sekarang itu dilanjutin anak-anaknya, itu per bulannya itu membiayai masjid 20 juta. Jadi beliau bikin masjid, punya komplek perumahan, biaya operasional masjidnya itu 20 juta per bulan dari kantong sendiri. Bahkan sudah meninggal pun tiap bulan tetap 20 juta. Ya kan, manfaat ya. Yang terakhir ini Pak Ustaz Hadi ya. Ini berpenghasilan, di akhir lebih detail ditanya di akhirat ya, apa hanya untuk motivasi. Iya betul. Jadi di akhirat akan ditanya ya detail. Tapi kalau dia lulus ya lebih bagus ya. Misalnya ini orang kaya, pertanyaannya panjang, lulus ya lebih bagus. Amalnya lebih banyak. Tapi orang miskin nggak ditanya banyak, amalnya dikit juga. Jadi surganya surga bintang 1 ya, kalau yang miskin mungkin ya. Kalau yang kaya bintang 5. Kayak itu yang umroh, saya waktu umroh 1 kamar berempat, masya Allah. Kalau orang dari kampung sih nggak masalah kan. Orang biasa nyangkul dapat hotel 1 kamar berempat kan, udah alhamdulillah ya kan, surga banget. Kalau kita biasa dapat hotel sendiri, kamarnya gede sendiri, wah ini saya bilang ini travel ini gimana? Disuruh sabar kan, sabar. Iya begitu kan. Itu saja. Jadi walaupun dihisab ya pasti dihisabnya lebih lama, tapi nanti amalnya lebih banyak lagi. Ini dihisabnya cepet, amalnya nggak ada. Itu ya, dosanya nggak ada, amal ya dapatnya bintang 1. Kalau kita nanti dapatnya bintang, siapa tuh bintang 5. Karena ternyata jaraknya jauh sekali kan. Itu teman saya jadi ini apa, guide orang kaya umroh, guide-nya doang tuh. Yang orang kaya itu terbangnya naik jet pribadi, beliau terbangnya itu di kelas bisnis itu, yang terbang 35 juta kalau bayar. Katanya di Arab hotelnya yang apa, hotel paling bagus itu di Arab yang per malam 17 juta. Nah,
Beda kan berarti kan? Sama-sama di hotel, yang satu per malam 500, yang satu 17 juta. Pernah ada orang Brebes tuh. Orang Brebes, saya dapat cerita bosnya Bawang. Pernah nginep di hotel di Arab itu, di mana orang Arab kayak itu? Di Qatar ya. Katanya per malam 345 juta apa berapa? Jadi beda ya. Jadi masuk surganya agak lama tuh. biar dapat yang itu yang bagus ya. Ya, tapi gini, yang penting kita beriman, insya Allah kedudukannya paling tinggi. Nah, kalau kita beriman lebih banyak lagi amalnya, lebih tinggi lagi. Tapi beriman itu akan ngalahin yang lain meskipun mereka tinggi. Jadi insya Allah ya, kita harus yakin ya, kalau kita orang beriman kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semua, ini udah kelewat 11 menit. Saya kira dicukupkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya bilang wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang tahu akan kebenaran. Kan kata Ustaz, kalau ada benar datangnya dari Allah, kalau ada salah datangnya dari kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru kita, para teman yang telah bab 32 ya, kemudian menambah ilmu mengali. Jadi dari bawah ini Bapak Ibu, apapun kondisi kita yang